Puskesmas Sentani Kota, profesional, aman, solid selamanya, untuk masyarakat Sentani tercinta. Hai, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Sehat. Ngobrol Sehat bareng UPTD Puskesmas Sentani. Tong akan membahas masalah kesehatan terkini dan terupdate. Kali ini kita akan membahas soal TB atau tuberkulosis. Dan narasumber kami yang tidak kalah kecenya yaitu Dr. Galuh Listianto Putra. Beliau adalah penanggung jawab di TB. Ya kan, Dok? Betul, Kak. Dokter, kita kan mau membahas TB nih. Kan namanya ngeri kali ya kalau kita taunya TB atau tuberkulosis. Nah, itu tuberkulosis itu sebenarnya apa ya, Dok? Makanan ringan kah? Makanan berat? Atau sejenis penyakit yang menakutkan? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi, kalau ditanya tentang apa itu TBC, jadi TBC itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama kumannya cantik, hanya penyakitnya Menakutkan. ya menakutkan. Dok, kenapa kita harus berkenalan atau tahu dengan TB atau TBC? Ya, kenapa kita harus tahu? Karena kasus TB atau TBC ini terjadi di Indonesia, kasusnya itu lumayan tinggi. Nah, Indonesia sendiri ini menempati peringkat 2 dunia Wih, luar biasa. dalam angka kejadian TB. Jadi yang pertama itu ada India, kemudian Indonesia di peringkat kedua, dan Cina ada di peringkat ketiga. Jadi Indonesia dengan total estimasi kasus itu sekitar 1.060.000-an yang terjadi di tahun 2023, dengan juga angka kematian sebanyak 134.000 akibat penyakit TBC ini. Jadi bukan hanya menular tapi juga mematikan. Kematian ya. Dok, kalau misalnya sendiri di Puskesmas Sentani ada berapa kasus? Kalau Puskesmas Sentani sendiri sampai tahun lalu, tahun 2024 itu tercatat ada sekitar 435 kasus yang diobati di Puskesmas Sentani. Namun yang diperiksa itu sekitar 3.000-an lebih yang disuspek dengan sakit TBC ini. 3.000-an? 3.000-an lebih yang disuspek. Jadi yang kami obati 400-an. Besar juga ya di Sentani sendiri loh, bukan di kabupaten. Dok, bagaimana cara penularannya? Apakah dengan orang batuk depan kita sudah bisa disebut dengan, oh udah langsung TB nih? Atau penularannya? Kalau untuk penularannya memang dari droplet ya, jadi orang yang batuk, yang bersin itu mengeluarkan droplet yang mengandung ada kuman TBC-nya. Jadi orang di sekitar pasien yang menderita TBC itu berisiko tinggi untuk tertular karena itu dari percikan, dari batuk ataupun dari bersin, bahkan tertawa yang terlalu keras itu juga bisa. Dok, tadi kan dokter bilang beresiko nih. Siapa saja yang beresiko terkena TB ini? Nah, untuk yang beresiko itu yang pertama yang saya sampaikan tadi, jadi orang-orang yang kontak erat dengan pasien-pasien yang sudah konfirmasi TBC, orang yang tinggal serumah atau satu lingkungan yang tiap hari kontak dengan pasien TBC itu tentu beresiko tinggi. Terus kemudian bisa pada anak-anak dan pada lansia karena kondisi imunitasnya yang kurang baik. Terus kemudian bisa juga pada kasus-kasus pasien-pasien yang punya penyakit bawaan atau ada penyakit dasarnya, kita bilang underlying disease. Jadi mereka ada penyakit yang menyebabkan pasien ini menjadi kondisi imunokompromis, jadi imunnya kurang baik. Contohnya pada pasien dengan diabetes mellitus, kemudian pada pasien-pasien dengan HIV atau dengan ODIF. Lalu juga resiko tinggi terkena TBC ada pada kelompok yang perokok aktif. Karena sistem pertahanan di dalam saluran pernafasan itu pada perokok itu memang agak kurang baik. Jadi mudah sekali risikonya untuk terkena infeksi TBC. Terus ada gejala yang signifikan tidak, Dok? Untuk TBC ini kan nggak hanya orang batuk gitu kan,
pasti sudah TBC, belum tentu kan. Nah, jadi gejala apa yang maksudnya yang kita harus lihat pada orang TBC yang dari awal sampai memang selanjut gitu. Ya, kalau untuk gejala pada TBC yang paling umum yang mungkin banyak yang sudah tahu, jadi ada batuk-batuk lama. Durasinya bisa lebih dari 2 minggu. Jadi batuk yang terus-menerus lebih dari 2 minggu, kemudian bisa juga bercampur dengan lendir dan darah. Namun tidak semua pasien yang terkena TBC batuknya ada darah. Kadang hanya batuk berlendir saja atau batuk biasa. Nah, itu gejala yang paling pertama, yang paling umum. Kemudian ada gejala-gejala tambahan, misalnya pada kasus pasien TBC yang sudah berat, bisa jadi lanjut menjadi gejalanya menjadi sesak nafas, kemudian ada nyeri dada yang muncul, lalu juga ada kemudian gejala-gejala lain seperti nafsu makan yang menurun, akhirnya otomatis bikin berat badannya jadi turun. Lalu juga ada gejala tambahan seperti keringat malam tanpa aktivitas. Jadi pasiennya tidak lagi sedang beraktivitas, hanya lagi istirahat, tapi tiba-tiba keringat malam atau meriang-meriang mungkin. Nah, kalau hal ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, mungkin untuk teman-teman di rumah yang punya gejala-gejala seperti ini, boleh datang untuk periksakan diri ke Puskesmas Sentani. Jadi kalau misalnya ada satu gejala aja langsung bisa datang periksa. Betul. Terus perawatannya bagaimana dokter untuk pasien TB sendiri? Ya, kalau untuk perawatan, pasien datang, kemudian kita diagnosa. Jika sudah terdiagnosa TBC, nanti akan diarahkan oleh petugas kami di Puskesmas Sentani untuk menjalankan pengobatan. Nah, untuk pengobatan TBC minimal 6 bulan. 6 bulan itu Iya. dicek semuanya? Iya, dicek. Jadi minimal 6 bulan pengobatan. Kalau pada kasus-kasus yang berat mungkin bisa jadi lebih panjang, 9 bulan sampai 1 tahun. Terus bagaimana cara mencegahnya dok dari penularan TBC sendiri? Ya, kalau untuk cara mencegah, kalau untuk pasien-pasien yang atau masyarakat yang belum terpapar, mungkin bisa dengan kalau datang ke fasilitas kesehatan, boleh menggunakan masker ya, jadi wajib menggunakan masker. Kemudian untuk pasien-pasien TBC itu sendiri, tentunya kami ajarkan tentang etika batuk. Jadi etika batuk ini sangat penting karena pasien TBC ini kan menularkan kuman. Nah, agar supaya kumannya tidak tertular, kami ajarkan etika batuk, kemudian wajib menggunakan masker, terutama jika datang ke fasilitas kesehatan, lalu di rumah kalau bisa sirkulasinya yang baik. Sirkulasi udara ya? Iya, sirkulasi udara di rumah itu udara yang masuk dan keluar itu cukup, kemudian ada sinar matahari yang masuk, karena kuman TBC ini dia kalau kena sinar matahari itu dia lemah, jadi bisa mati karena kena sinar Oh, matahari. jadi berarti orang TBC ini boleh jemur-jemur badan gitu ya dok ya? Iya, Bagusnya betul. ya. Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari aditologi. Nah, pada pasien ibu hamil, apakah pengobatannya sama dengan pasien biasa atau berbeda? Ya, kalau dalam kondisi ibu hamil, pada kasus-kasus pasien TBC yang sensitif obat, pada dasarnya pengobatannya sama, regimennya yang diberikan sama, karena sudah terbukti aman untuk ibu hamil dan untuk janinnya itu sendiri. Karena kan ini mau pada ibu hamil atau pada pasien yang tidak hamil, bakteri penyebabnya itu sama-sama kuman TBC. Dan obat-obat TBC ini sudah diuji, jadi efek sampingnya sangat minimal ya. Tapi tetap harus dalam pengawasan oleh tenaga kesehatan. Dok, saya lanjut lagi. Ini kan kalau misalnya ibu hamil nih sama. Terus apakah nanti bayinya yang lahir berapa bulan atau berapa minggu atau tahun baru kita cek ulang untuk TBC-nya? Kalau untuk bayi yang lahir, pada ibu dengan TBC yang positif yang masih sangat menularkan, biasanya ada panduan terbaru bahwa bayi ini diberikan terapi pencegahan terlebih dahulu, baru diberikan vaksin BCG. Tapi pada kasus-kasus yang mana ibunya sudah berobat atau di akhir pengobatan, yang mana penularannya sudah tidak terlalu tinggi, jadi bayinya boleh diberikan vaksin BCG terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalau ada keluhan, boleh nanti diberikan TPT. Tapi nanti datang ke fasilitas kesehatan, di scoring dulu oleh dokter, diperiksa terlebih dahulu. Oke, makasih buat aditologi. Sudah dijawab sama dokter pertanyaannya. Kedua, dari Vivi dok.
Apa perbedaan TB dewasa dan TB anak serta penanganannya di dalam rumah atau lingkungan? Oke, jadi kalau untuk perbedaan TB dewasa dan TB anak, yang pertama itu dari gejala. Gejala yang timbul pada pasien TB anak ini kadang tidak spesifik, tidak sama seperti TB dewasa. Jadi kadang hanya muncul demam-demam atau kadang hanya penurunan berat badan atau berat badan yang tidak naik. Kemudian bisa juga muncul seperti pembesaran kelenjar. Jadi kalau pada TB anak tidak wajib ada batuknya. Terus kemudian untuk penegakan diagnosis pun berbeda pada TB dewasa dan TB anak. Kalau TB dewasa kan kita gold standarnya kita bisa periksa dahak lewat metode TCM, tes cepat molekuler. Namun pada pasien TB anak kan susah kita bilang anak mau tampung dahak, terutama kalau pada balita, bayi balita. Jadi metode pemeriksaannya memang berbeda, penegakan diagnosisnya juga berbeda. Nanti ada scoring TB yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian kalau untuk pengobatan sebenarnya regimennya sama. Regimen pengobatannya sama, obat-obatnya sama. Hanya saja yang berbeda itu kita menyesuaikan dari dosisnya sesuai berat badan. Oke dokter, terima kasih. Vivi sudah dijawab juga oleh dokter. Sekarang kita masuk di mitos atau fakta. Dok, mitos atau fakta, TBC adalah penyakit keturunan. Baik, TBC adalah penyakit keturunan, ini tentunya mitos ya. Karena faktanya TBC ini adalah penyakit yang menular. Jadi bukan penyakit yang keturunan dari orang tua ke anak secara genetik, tidak. Hanya saja sering terjadi kasus dalam satu rumah bapaknya duluan kena TBC terus kemudian anaknya kena TBC, ya wajar karena mereka satu rumah dan sering kontak. Jadi Makanya bapaknya batuk, betul. ya bapaknya batuk terus anak kena di anaknya, akhirnya muncullah persepsi di masyarakat bahwa ini penyakit Betul, keturunan. betul. Padahal bukan. Oke, berarti kita tahu ini bukan penyakit turunan ya, karena serumah. Nah, terus dok, mitos atau fakta merokok adalah penyebab utama TBC? Ini mitos ya Kak, merokok adalah penyebab utama TBC, sudah pasti mitos karena penyebab utama dari TBC itu yaitu kuman yang tadi itu Mycobacterium tuberculosis. Hanya saja merokok bisa memperberat atau menjadikan kondisinya menjadi resiko, lebih beresiko. Orang yang merokok lebih beresiko terkena TBC, tapi bukan penyebab utama. Oke, dok. Mitos atau fakta, TBC ditularkan melalui udara saat penderita batuk, bersin, dan berbicara? Oh, kalau yang ini fakta Kak, karena ya memang itu tadi cara penularannya TBC ini lewat droplet. Jadi bukan dengan kita bersentuhan dengan orang kita bisa kena TBC, tidak. Jadi bukan dengan bersentuhan atau bersalaman itu tidak menularkan. Jadi penularannya lewat ya ini batuk, bersin, dan berbicara. Baik. Dok, mitos atau fakta, TBC hanya menyerang paru-paru? Ini mitos. Jadi TBC ini selain menyerang paru-paru bisa menyerang organ lain. Memang masuknya kebanyakan ke dalam tubuh kita itu lewat paru-paru karena memang penularannya lewat droplet. Hanya saja sepanjang proses infeksi di dalam paru-paru, kuman TBC ini bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi dia bisa menyebar lewat limfogen atau hematogen. Jadi bisa menetap di kelenjar getah bening. Kemudian ada kita tahu seperti kasus-kasus spondilitis TB atau TB tulang belakang. Kemudian ada juga TB usus, lalu ada TB selaput otak atau meningitis TB. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada terlibat organ-organ lain yang terkena infeksi dari kuman TBC ini. Oh, jadi TBC ini banyak, macam-macam? Iya, banyak. Hanya saja yang paling banyak terjadi di masyarakat yang orang-orang tahu hanya TB paru toh. Nah. Oke, makasih dokter. Mitos atau fakta, TBC dapat menetap di dalam tubuh dan tidak bergejala? Ini fakta. Jadi ada yang kita sebut dengan infeksi laten tuberkulosis. Jadi orang-orang yang kontak atau sudah ada kuman TBC yang masuk ke dalam tubuhnya, namun ada kondisi-kondisi di mana orang ini imunitasnya baik. Jadi dia punya kekebalan tubuh bagus untuk melawan ini kuman. Jadi kumannya itu kondisinya tidur. Dia jadi dorman di dalam kita punya tubuh, di dalam paru-paru,
Kemudian kuman-kuman ini nantinya akan aktif atau bisa jadi menjadi aktif ketika kita punya kekebalan tubuh atau imunitas itu turun. Contohnya pada kasus-kasus tadi pasien dengan diabetes, pasien dengan HIV itu kan imunitasnya turun. Jadi TBC ini bisa jadi kayak bom waktu. Kita bilang pada infeksi laten. Orang-orang yang dengan infeksi laten yang memang sudah terpapar, jadi sudah ada kumannya di dalam paru-paru, hanya saja dia belum aktif. Jadi ngeri ya dok kalau tidak bergejala ya. Jadi Iya. kita nggak tahu toh. Jadi tidak menjamin kita, oh ini kita bebas TB apa tidak. Betul. Dok, mitos atau fakta TBC tidak dapat disembuhkan? Wah, ini mitos yang sangat bahaya. Ya, jadi TBC ini dapat disembuhkan asalkan pasiennya mau datang berobat dan patuh terhadap anjuran dari petugas kesehatan. Karena kebetulan obatnya juga sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang pengobatannya jangka panjang ya, paling minimal 6 bulan. Tapi masyarakat sudah dimudahkan dengan obat gratis yang diberikan oleh pemerintah di fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu takut. TBC ini bisa disembuhkan asal Patuh. patuh. Oke, mitos atau fakta jika penderita TBC lalai atau stop minum obat, bakteri yang tertidur akan aktif kembali dan menjadi kebal terhadap obat TBC. Kalau yang ini fakta. Karena pada kasus-kasus atau pada pasien yang lalai atau berhenti minum obat, kita bilang lost to follow up. Nah, bakterinya ini dia jadinya ya tertidur, dan kalau saya bilang bukan tertidur, bakterinya dia kayak pergi sekolah, pergi ambil S3, ambil sarjana. Lama. Jadi dia lebih pintar. Jadi dengan obat-obat biasa, obat-obat yang lini pertama yang sensitif obat untuk kasus TBC sensitif obat, itu sudah tidak mempan. Jadi kumannya ini dia sudah pergi belajar, kemudian setelah dikasih masuk obat yang biasa, dia sudah kebal terhadap obat-obat itu. Jadi nanti ada pemeriksaan penunjang. Jadi pada pemeriksaan TCM itu kita bisa tahu, oh ini orang-orang ini sudah resisten terhadap obat. Nah, kenapa bisa resisten? Ya karena ini. Karena penderita yang lalai atau kadang minumnya putus-putus obat, kadang minggu ini minum, minggu depan tidak, terus kemudian stop obat dalam jangka waktu panjang, padahal belum sembuh betul. Kan banyak tuh kasus pasien yang gitu. Jadi kalau sudah 6 bulan dia minum obat patuh, terus kalau diperiksa lagi berarti sudah sembuh atau gimana? Iya, nanti selama pengobatan 6 bulan itu kita sambil memantau, jadi ada kita periksa dahak bulan kedua, bulan kelima, dan bulan keenam. Jadi kita evaluasi dahaknya. Kemudian kalau pada pasien-pasien kami di Sentani yang rata-rata patuh, biasanya bulan kedua, bulan kelima, bulan keenam sudah negatif. Jadi kalau sudah negatif, sudah tidak ada keluhan, berarti sudah bisa kita nyatakan sudah sembuh. Dan stop obat. Dan stop obat. Oke. Dok, mitos atau fakta TBC hanya diderita oleh orang-orang yang tinggal di tempat kumuh? Oke, TBC hanya diderita oleh orang-orang yang tinggal di tempat kumuh. Ya, ini mitos. Karena tidak peduli kita mau tinggal di manapun, jadi tidak memandang status sosial, status ekonomi, status pendidikan. Kuman TBC ini tidak memandang hal-hal itu. Jadi ketika ada pasien yang terinfeksi TBC berada di dekat kita, lalu dia batuk dan kita menghirup udara di sekitar pasien yang TBC ini, bisa jadi kita terinfeksi. Jadi tidak mengenal status. Tidak pandang bulu ya Iya, ceritanya. mau tinggal di kompleks perumahan mewah sekalipun, ya tetap bisa kena. Oke dokter, terus penderita TBC harus cuti lama atau berhenti bekerja? Ini mitos atau fakta? Ya, ini mitos ya. Ini jadi sering pada di masyarakat kita berpikir bahwa wah, ini saya punya keluarga kena TBC nih. Aduh, nanti dia harus berhenti kerja, dia harus dirumahkan dalam jangka waktu panjang. Padahal sebenarnya tidak. Yang penting pasien-pasien ini minum obatnya itu tadi harus rutin, terus kemudian beraktivitas seperti biasa, hanya saja perlu menggunakan masker. Dan juga itu diajari tentang etika batuk, terus menjaga kesehatan secara umum lah. Jadi kayak aktivitas fisiknya ditingkatkan, makanannya yang bergizi, kemudian istirahatnya yang cukup, jadi imunitasnya bagus, ya sudah bisa lanjut bekerja. Kecuali pada pasien-pasien yang
memang kondisi TBC-nya berat. Berat sekali. Datang dengan kondisi berat ya mau tidak mau mungkin harus distabilisasi dulu. Kita kirim ke rumah sakit dulu untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau butuh perawatan ya dirawat dulu. Tentunya di ruang isolasi kalau di rumah sakit. Oh, Dirawat sampai masuk ke ruang isolasi. Ya, jadi pasien-pasien TBC di rumah sakit ada memang ruangan khusus, ruangan isolasi. Tapi pada pasien-pasien yang kondisi keadaan umumnya baik, tidak perlu kita isolasi atau harus cuti dari pekerjaan. Karena ini kan pasti berdampak panjang nanti. Iya. Nanti kasihan nggak makan. Iya. Mitos atau fakta dokter, pengobatan TBC ditanggung pemerintah. Ya, ini fakta yang menyenangkan. Yang menyenangkan untuk petugas dan pasien. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Maksudnya dari pasien berpikir, wah ini kan pengobatan gratis nih dari pemerintah. Jadi suka-suka mau datang minum obat, mau stop obat suka-suka, lah nanti kan bisa datang lagi ambil. Jadi tidak seperti itu. Walaupun ditanggung pemerintah, tetap kita harus patuh untuk minum obat. Ya. Jadi harganya berarti mahal ya dok? Wah, ini pemerintah. mahal kalau mau dijangkau sendiri karena pengobatannya kita tahu jangka panjang minimal 6 bulan. Oke dokter. Oke dokter, yang terakhir, mitos atau fakta TB dapat berulang kembali? Ini fakta. Jadi memang pasien-pasien yang sudah mendapatkan pengobatan TBC itu tidak menjamin bahwa pasien ini sudah kebal dari kuman TBC. Jadi ketika sudah selesai minum obat, kemudian mungkin terpapar lagi dengan orang-orang yang TBC, bisa jadi ada kemungkinan terpapar ulang. Oh jadi bisa kembali lagi? Bisa terinfeksi kembali. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau sudah minum obat TBC 6 bulan akan selamanya kebal terhadap kuman TBC. Sudah nggak akan kena lagi gitu ya? Ya, kadang kan di masyarakat kita berpikir bahwa oh iya saya sudah pernah minum obat program kok dok. Ada beberapa pasien yang datang menyampaikan, oh iya ini kemarin saya sudah minum dok tahun segini, tahun 2020 misalnya. Kenapa sekarang saya harus minum lagi? Padahal kan saya sudah minum kemarin. Bilang, iya karena memang kondisinya kalau ada infeksi ulang ya wajib minum lagi. Gitu ya. Oke dokter, sebelum penutup nih dok, harapan dan himbauan kepada masyarakat tentang TBC. Ya. Harapan saya sebagai seorang dokter, seorang pelayan kesehatan, tentunya saya berharap yang pertama kesadaran di masyarakat akan bahayanya sakit TBC ini, agar supaya kasus ini dapat kita eliminasi. Jadi target kita di program TB itu di Indonesia dan mungkin secara global 2030 kita mampu mengeliminasi TB. Namun pada nyatanya di lapangan yang saya temui kasus-kasus ini selalu meningkat. Sepanjang waktu meningkat terus. Makanya saya harapkan selain dari kami kan tenaga kesehatan pasti siap membantu jika ada pasien yang datang. Hanya saja kalau bisa dari masyarakat punya kesadaran. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejala mengarah ke TBC, baiknya langsung datang ke fasilitas kesehatan. Jangan tunggu sampai kondisinya sudah berat dan sudah menyebarkan ke yang lain. Takutnya begitu. Kadang pasien TBC yang sudah jalan-jalan ke sana kemari, misalnya yang sudah terbang sana sini, itu wah bayangkan penularannya di dalam pesawat. Betul sekali dokter. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparannya. Akhirnya masyarakat tahu apa itu TB dan TB memang sangat berbahaya ya dokter ya. Betul. Untuk masyarakat di rumah, TB itu sangat berbahaya. Jadi bila dapat satu gejala, cepat periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat. Sampai jumpa di Ngobrol Sehat selanjutnya. Salam sehat. Puskesmas Sentani Kota, profesional aman solid selalu.